saya tahu jalannya, tapi arahnya kemana arahnya? Kan harus Utara. ada GPS. Harus ada GPS. Sementara Itu umat jalan menuju ke Muslim, surga. ketika umat Muslim mengatakan arah, kami arahnya itu ada. Jalan, arahnya ada. Kemana arah kami? Kemana kiblat kami? Kiblat kami adalah ke Ka'bah. Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Ke surganya Allah. Ente ketika mengatakan ente jalan, mana arahnya? Kemana arahnya jalannya? Bingung. Ke tukang bangunan. Jalan Yesus itu sudah tidak ada ya. Jalan menuju surga Yesus hanyalah diperuntukkan untuk Bani Israel. Nah, ketika kita di dunia, coba cari Koloe, atau enggak tanya ke orang-orang Arimatea, ada enggak jalan Yesus? Umat Israel Coba cari. Yang dulu dikatakan jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebentar. Koloe sama Arimatea, di dunia ini ada enggak nama jalan Yesus? Ada enggak, Pak? Nggak ada. Isa Nggak ada. itu jalan yang lurus di Adanya itu jalan Muhammad Hatta, Muhammad Tamrin. Bahkan rumah saya pribadi namanya Jalan itu Muhammad jalan Yusuf. Iya, Ya. Bang. Kalau Jalan Yesus ke itu sudah surga, tidak ada, sudah itu tidak ada. namanya Tuhan Makanya Yesus. orang-orang Kristen itu tersesat. Mereka tidak punya arah sama sekali. Tidak punya arah. Sementara orang Yahudi punya arah, orang Islam punya arah, orang Kristen tidak punya arah sama sekali, ya. Mantap. Tidak ada satu tokoh nabi-nabi atau para bangsawan, para pahlawan tokoh terkenal yang berani mengatakan, ini akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah sekarang kita bingung ya, dia mengatakan jalan, sementara jalan itu diinjak-injak, arahnya tidak ada. Pikiran ente tujuan Anda ente ke itu surga, yang tidak arahnya terbuka. tidak ada, mau gimana bisa sampai? Kalau misalkan arahnya tidak ada, ternyata arahnya itu tidak ada sama sekali. Jelas orang-orang Kristen ini mengatakan kalau Yesus adalah jalan, tetapi mereka arahnya tidak ada, bisa tersesat jalannya. Seperti contoh, Jalan itu saya namanya mau ke Tuhan tempatnya Yesus, Koloe, Bang. saya mau ke tempat Bukan jalan yang Koloe. ada di dunia Koloe ini. memberikan petunjuknya Bagaimana kepada sih saya jalan. Jalannya ini ke sini, arahnya ada tidak? Pasti saya akan mencari arahnya. Supaya apa? Supaya bisa sampai ke tempat Koloe. Tetapi Isa Yesus itu konon jalan katanya yang jalan. lurus di Al-Quran. Kenapa Anda Memang tidak betul. mengikuti Yang Isa mengatakan jalan jalan yang bengkok lurus? siapa? Kami mengakui semua para nabi itu adalah jalan. Kami mengakui. Isa Siapa yang itu tidak mengakui? berasal dari suku Cuma mana, Kang? sayangnya Yesus itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Sesuai di dalam Kenapa Anda mengimani? sesuai di dalam Matius 15 nomor 24. Nah, orang Kristen pagan Yunani ini siapa nabinya? Nggak ada. Kenapa Nggak ada, ya? Anda mengimani Nabi Isa yang Loh, kami nyata-nyatanya diperintahkan orang sama Yahudi? Allah. Kami diperintahkan. Allah memerintahkan kepada kami untuk percaya kepada para nabi. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan batal imannya seorang muslim apabila kami mengingkari salah satu utusan Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Batal. Cuma sayangnya Nabi Isa diperuntukkan untuk Bani Israel. Yesus itu, Sementara Bang, Nabi Muhammad diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Di Al-Quran Yesus tidak ada itu satupun adalah kata-kata firman dijelaskan. Allah yang Ya wahai, sebentar. Wahai orang-orang Arab, nggak ada. Tetapi di Isa dalam itu Al-Quran, kalimatullah. wahai seluruh umat manusia, ya Bani Adam, semuanya diseru oleh baginda Rasulullah SAW. Sementara Yesus diperuntukkan untuk Bani Israel. Ente Bani mana? Bani Paulus. Ente Bani Yunani. Ente pagan Yunani. Baca Efesus 2 ayat 10 sampai 11. Baik, kita baca. Kita bahas satu-satu. Efesus atau Kolose? Saya lupa itu, saya di kantor ini. Pastikan dulu dong. Sebentar. Pastikan dulu. Cobanya ada Noah dulu bentar, bro Noah, selamat siang bro. Selamat siang bro. Oke, ya, bro Noah ini Yosua naik langsung mencret dia, lupa data pula kagak jelas ini. Bantu bro Noah, bantu dia bantu. Oke, saya bantu ya. Izin Joshua, boleh bantu? Nah, ngopi, nangis, mencret. Nah, Joshua nangis. Saya senang kalau dibantu. Joshua jangan nangis. Noah, ayo, Noah lagi. Oke. Yosua, ayo. Di jalannya Baik, ya. aja bro Noah. Si Yosua ini malah ngopi, mau nge-report di bawah aja, mau nge-report yang di atas.
Ini hati-hati ya Iwan Pila sama Noah ini. Dia itu berbicara santun, tapi isinya racun. Untuk orang-orang Arimatea nih ya, sahabat kita. Tuh, kemana Bang Dewa? Tombak dia. Itulah Ketomba. Dewa. Aku belum ngomong apa-apa, dia udah ngomongin aku. Itulah kan. Kena tombak dia kan. Kalau mau nombak saya kasih paus dulu ya, biar sekalian kayak orang mancing, udah ikannya masuk ke kail, diangkat putus gitu. Ya, jadi oten-oten yang kesel sama saya, bikin saya tambah kesel, kirim 10 paus kemudian report. Nah, kayak gitu. Kain juga kesal ya. Paus nggak bisa dikirim tuh, pinter kalian tuh. Cepat. Gimana Bro Noah? Dilanjut coba dibuka dulu Matius Tunggu. 15:24. Saya Silakan. nunggu Bang Bro Dewa. Noah. Saya masih nunggu Bang Dewa. Bang Dewa oh bener tuh bangkit di menit ketiga. Luar biasa. Saya mau lanjutkan. Bukan cuma saudagar baju ya, saudagar akun juga dia, man. Oh, ternak, santai aja. Sahid juga masih banyak yang lain. Bang Dewa, Ya, aku belum ngomong, Bang Dewa udah ngomongin aku. Kan kena tombak. kenapa? Oke, kita Biasa, lanjutin. dalam perjuangan itu biasa ya. Nah, di sinilah salah satu yang Dewa katakan betapa mengerikan yang namanya Bible itu. Ya, orang-orang Amerika itu melarang supaya yang namanya Bible itu dijauhi sama anak-anak. Jangankan di Amerika, TikTok aja bisa tahu mana ayat yang berbahaya, mana yang tidak. Ketika membacakan Al-Quran, TikTok itu adem. Tapi ketika membaca Bible, Yehezkiel, Amsal, blokir permanen saya itu. TikTok bisa membedakan nih, mana yang berbahaya, mana yang tidak. Baik, kita lanjutkan. Tadi Bang Dewa mengatakan bahwasanya Yesus itu hanya diperuntukkan orang Bani Israel. Kan gitu Bang Betul. Dewa. Oke. Saya juga mengatakan Tuhan yang Anda sembah itu bukan Tuhan untuk diperuntukkan untuk Anda, Bang. Ya, ayatnya silakan tampilkan. Oke, surat 6 ayat 91 ya. Mengatakan bahwasanya sembahlah Tuhan Mekah. Nggak ada kata-kata Mekah. Jangan ditambah-tambah. Di dalam Quran Nggak ada itu, Bang. kata-kata Mekah. Jangan dalam ditambah-tambah. Nggak boleh. Saya baca dari itu loh Bang, terjemahan NU. Coba buka, besarkan dia Abu ya. Ada nggak kata-kata Mekah? Coba besarkan. Coba ada. Coba. Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Ya. Mekah. Nah, Ya. kenapa di situ dikatakan Mekah? Karena Nabi Muhammad SAW diutus pada saat itu di Mekah. Ya, di Mekah diutusnya, kan? bukan di Iya, Garut. benar. Andaikan Nabi Muhammad diutusnya di Garut, kalau nggak di Cirebon, pasti dalam kurungnya itu adalah Garut, kalau nggak Cirebon. Jadi ente jangan nambah-nambah di situ. Kalau ente nambah, jelas, ente itu mengimani Tuhan yang impor. Impor dari mana? Dari Israel. Sema Israel, nambah. Sema Israel, Sema Israel, 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 Israel. Itu baru ente Tuhan impor. Saya Kalau Tuhan nggak kami nambahin, bukan seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar, apa artinya itu? Hah? Tuhan alam semesta. Hehe, mantap. Jadi itu sangat jelas ya. Orang yang tahu baca juga itu ngerti. Tuhan negeri ini berarti negeri ini itu terkhusus gitu. Dunia Makanya itu ada negeri ini bukan? Negeri ini Makanya bukan. ada dalam kurungnya. Ya Kita Bang sebentar, Dewa. dunia itu negeri ini atau bukan? Dunia Ya itu. bukan Bang, negeri ini Ya. ya negeri ini tuh satu tempat gitu. Ya Tuhan negeri ini artinya include semua ya, Enggak loh, Bang. include. Enggak ikut semua dari Tadi mana? kami sudah kenapa memberitahukan ada dalam kepada kurung? ente, Gini jelas-jelas loh, sudah Bang. memberitahukan ya. Sudah memberitahukan. Kenapa Kita di situ sama-sama. dikatakan dalam kurungnya itu Mekah? Karena Nabi Muhammad diutus di Mekah. Tetapi orang Israel, tetapi ente mengimani Tuhannya impor dari Kita, Bang Israel. Dewa. Ya, tidak ada di kita situ. Di situ sama-sama. disebutkan wah, Sema Israel, dengarlah orang Israel. Nah, Kristen ini Bani Paulus dari mana ini? Dari mana Bani Paulus ini? Baik. Bahkan Yesus aja tidak kenal sama Kristen, tidak kenal. Baik, ini kita orang Dewa ya. Ente Tuhan Baik, ya. impor ya. Kita sama-sama pernah duduk di bangku sekolah Bang ya, mengecam menikmati pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saya rasa semua netizen di bawah ini juga mengerti tanda kurung di dalam itu dimaksudkan untuk apa, kan gitu. Untuk apa? Untuk apa tanda kurungnya? Bentar, Oke, kita pengen saya belajar. kasih analogi. Ya, untuk apa? Sebagai contoh, di dalam komal ini
semua tidak berpuasa, tetapi saya buat di dalam kurung dewa. Berarti itu terkhusus untuk Anda, Bang. Oh iya betul. Kalau itu iya, analoginya nggak pas. Cari analogi yang lain. Ya. Cari Seperti analogi itulah yang lain. kira-kira contohnya ya. Oh salah. Analoginya nggak pas Salah, kan? itu. Kalau seperti itu. Kenapa? Cari yang lain, Kenapa cari yang tidak- lain analoginya. Kenapa tidak mau mengakui itu, Bang? Itu aja. Semua yang ada di sini semua berpuasa kecuali Noah. Kenapa? Karena kafir. Itu betul. Kita Itu kan analoginya nggak pas. kan diskusi, Bang. Nggak pas itu Bukan- analoginya. Cari bukan analogi yang apa. lain. Ente katanya makan Bukan bangku saling sekolah. serang. Cari analogi yang lain. Cari analogi yang lain. Itu berat loh itu, Bang. Hah? Enggak berat. Bagi ente berat, bagi kami enggak. Enggak, beratnya gini, sembahlah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Negeri ini dalam kurung Mekah. Kenapa dikatakan di situ Mekah dalam kurungnya? Karena Nabi Muhammad diutus pada saat itu di Mekah. Andaikan Nabi Muhammad diutus di Garut, pasti dalam kurungnya Garut. Gitu ya. Jadi negeri ini itu, Bos. Tapi kalau Tuhannya Israel jelas, Sema Israel, dengar Israel, Tuhan Israel. Ente Tuhan impor. Tidak ada dikatakan Tuhan Yunani, nggak ada. Ini Noah, abis ini saya kan mau berangkat ceramah nih, gak banyak-banyak. Dalam Al-Quran ada sebuah akidah, di mana ada ayat yang diperjelas oleh ayat lain. Ini tidak ada di Bible, saya mantan oten, saya tahu. Dalam artian Robba hazal balad itu diperjelas lagi oleh Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Robba hazal balad diperjelas dengan Rabbil Alamin gitu. Jadi diperjelas. Artinya apa? Disebutkan adalah Robba hazal balad itu satu penghormatan kepada Rasulullah. Ada tafsir di sini. Kalau di Bible nggak ada gitu. Kalau lu mau repot gua, waktu di bawah kasih pause 10 baru repot. Kan asik tuh, gua nggak bisa cairin tuh. Gitu ya. Gitu kalian. Dan lu perlu tahu akun gua banyak. Gue tinggal nunggu waktu buat nyairin. Jadi gitu. Dalam Al-Quran itu ada tafsir. Nah, di atas saya nih, Abu Yasetrong ini lebih ahli dalam mufassir. Dia mufassir. Ditimbang saya, dia lebih pantas untuk menyandang gelar mufassir karena ilmunya lebih tinggi. Cuman seminim-minimnya ilmu saya masih bisa mufassir sedikit. Jadi gitu, Robba hazal balad ini bermakna juga menghormati Rasulullah sebagai Rasul terakhir. Di mana juga Allah berkata, ini pun dijelaskan oleh ayat lain, Robba hazal balad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, karena ayat ini ayat yang menghormati Rasulullah, maka bisa dijelaskan dengan ayat yang mengangkat tentang diri Rasulullah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam lagi, bukan cuman satu kota saja gitu. Dan menurut tafsir juga yang namanya alam pasti mencakup sebuah kota. Jadi bebas saja disebut kota Mekah, kota Garut, kota Bogor, atau kota Golgota, itu terserah gitu loh. Itu mencakup alam. Tetapi kalau kota Golgota tidak akan mencakup seluruh alam, tapi seluruh alam ada di situ Golgota. Tapi seluruh alam tidak ada di Golgota karena Golgota lebih sempit gitu tafsirnya. Jelas nggak kira-kira? Kalau nggak jelas tanya sama Buya lah, gue mau turun, gue nggak mau pusing. Udah jelas kok, Tapi gini Bro Noah, gini Bro. Lo mengimani data di Matius 15:25 enggak, Bro Noah? Saya imani semua. Sebentar, nanti kita bahas itu, Bang. Kita lanjutkan dulu yang ini, Bang Buya. Nanti itu pembicaraan kita malam lah, biar ada lagi yang dibahas, Bang. Udah beres itu, ya. Udah jelas. Soal ente menerima atau tidak, ya kami sudah menjelaskan seperti itu. Cari di dalam Al-Quran, ada nggak di dalam Al-Quran, wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang Mekah. Cari aja, satu aja. Kalau ada kata-kata seperti itu, gue murtad deh. Sekarang gue murtad. Oke, baik. Begini, tadi Bang Muhammad mengatakan setiap ayat-ayat itu kan ada tafsirannya gitu kan. Saya mau tanya sama Bang. Salah kamu pengertiannya. Ada ayat yang bisa diperjelas dengan ayat lain. Iya, ada juga Ada ayat yang mengandung tafsir. Iya, oke. Kalau tafsir ya yang diakui oleh Islam gitu loh. Apa itu, Bang? Tafsir siapa saja? Jalalain,
tafsir dari siapa saja gitu. Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, Jalalain. Baru At-Tabari. Gini bro, dengarkan gua. Tafsir itu secara global terbagi menjadi dua. Ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ro'i. Kalau tafsir bil maksur itu tafsir langsung oleh Rasulullah yang 100% kebenarannya. Karena di dalam surah An-Najm Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah itu bimbingan wahyu dari Allah. Nah, itu namanya tafsir bil ma'sur. Langsung Rasulullah yang menafsirkan. Itu sudah 100% benar. Tetapi ada yang namanya tafsir bil ro'i. Tafsir berdasarkan pemikiran tapi atas dasar ilmu. Siapa yang berhak menafsirkan ini? Orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan berbahasa Arab. Di antaranya 15 pan yang harus dikuasai. Nah, ada ilmunya di sana, disiplin. Nah, tafsir birro'i ini terbagi menjadi dua. Ada tafsir al-mahmud, ada al-madmum. Nah, al-mahmud itu artinya terpuji. Jadi tafsir ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Ada tafsir yang al-madmum, yang tercela. Jadi tafsiran ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka yang namanya birro'i, kita harus melihat dulu apakah ini termasuk yang terpuji atau justru tafsir yang tercela. Saya ambil contoh. Di dalam Ibnu Katsir, nah, seperti yang subhat yang selalu dibawakan oleh Kristen, di dalam surah Yasin, nah, ketika dibawakan mereka mengatakan, di sini nih ada Bulus nih, ada Paulus. Nah, ternyata Anda tidak baca bahwa di sana jelas adalah dhaifun jiddan. Nah, kaul ini sangat lemah gitu. Nah, ini termasuk tafsir yang al-madmum, tercela. Tapi kalian tidak tahu ilmu ini gitu. Oleh karena itu kalian ambil saja. Wah, ini di dalam surah Yasin ini ada Bulus nih, ada Paulus nih. Baik, saya paham itu. Saya paham. Maksud saya begini. Anda mengatakan tafsir Ibnu Katsir itu mengenai Yasin 13-14 itu adalah doib kan gitu. Tetapi kenapa di surat-surat yang lain tafsir Ibnu Katsir itu dipergunakan? Seharusnya ketika ada satu ayat saja. Dengarkan gua, Noah. Masa lo gak paham dengan ucapan gue? Udah sabar lo. Bahkan itu adilnya Islam seperti itu. Kaul yang lemah saja ditulis supaya jangan diambil. Karena di dalam Islam, apalagi ranah akademis, yang bisa dijadikan dalil atau hujah, itu harus yang sahih. Minim, yang hasan. Kalau yang doif itu tidak bisa dipakai hujah, dalil. Apalagi di ranah diskusi. Tidak layak kita mengasongkan data yang doif, itu tidak bisa, Bro Noah. Nah, ini indahnya ilmu Islam. Gimana kok? Gimana dia mau tahu doif sama Hasan? Orang tafsir Mahmud aja taunya Mama Muda. Ini tafsir yang dibikin oleh Mama Muda itu tafsir. Nah, sejak berarti kan yang tidak sesuai dengan. Iya, gini Bro Noah, gini. Ikuti gua, dengarkan gua, Bro. Sebenarnya gini, semakin lo mempersulit dan muter-muter, semakin orang-orang di bawah itu terlihat lucu gitu. Karena semua yang di bawah paham. Tetapi lo pura-pura nggak paham, justru itu semakin kelihatan bahwa lo ini orang yang pura-pura bodoh. Itu tidak baik gitu. Coba gini aja dulu Bro Noah. Ketika tadi kita membawakan, ya Bang Dewa menyebutkan Matius 15 nomor 24. Gua nanya tapi jujur Bro Noah, lo masih mengimani data itu enggak gitu? Bro Noah. Jujur Bro. Bro Noah. Karena sampai berbusa-busa kita menjelaskan tetap. Lanjut. Coba lo mengimani enggak data di Matius 15:24, Bro? Ya. Dijawab Bro Noah. Jujurlah padaku jika engkau makin bingung. Ahi Bayu, Ahi Peri, sama Kang Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Erik, Gimana tadi? Jama-jama pantatnya lanjut. Iya, lo mengimani nggak data di Matius 15:24?
Jujur, jangan bohong ya. Oke. Kenapa di situ? Emangnya kenapa? Masa sih lo nggak hafal Matius Ya, 15 saya tahu. 24? Iya, mengenai dia Apa hanya sih? diutus untuk kepada domba-domba Israel yang hilang. Nah, sekarang Terus kita kenapa? tidak berhak untuk menjelaskan, apalagi menafsir, karena itu kan kitab suci orang lain ya, yang Oke. terutama lo. Baik. Sekarang lo jelaskan itu bagaimana data itu, silahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan ya. Kalian mau terima atau enggak itu terserah kalian gitu. Saya akan menjelaskan. Memang benar, sejatinya adalah bahwasanya dia datang untuk diutus kepada domba-domba Israel yang hilang ya, atau yang tersesat ya gitu, yang sudah jauh dari Tuhan. Tetapi sejatinya menurut kisah kehidupan Yesus, mereka itu menolak Yesus karena yang mereka harapkan itu bukan orang seperti Yesus. Yang mereka harapkan itu raja, seorang raja yang berkuasa seperti Salomo, seperti Daud. Seperti itu yang mereka harapkan. Tapi yang datang hanyalah seorang manusia biasa yang mereka anggap tidak ada apa-apanya. Kan begitu? Mereka tidak percaya. Makanya hal ini ya jadi diputarbalikkan ke bangsa-bangsa yang lain. Diberikanlah kepada bangsa. Sekiranya kalau misalnya domba Israel itu tidak menolak, ya mungkin kami nggak dapatan kan gitu. Oke, Tapi siap kan, Brono. Begini oke. dulu, ini kan ada Ahibayo nih, dia mantan gitu kan, sama seperti lo dulunya. Nah, coba nanti dialog sama Ahibayo ya, teman-teman, sambil di tap-tap ya, kencangkan tap-tap layar Ya, Ikhwan Fillah. pamit. Mau Silakan persiapan kok, berangkat. silakan. Ya, ya, assalamualaikum. Masya Allah, sehat-sehat kok, lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat kok. Lanjut Ahibayo, silakan. Oh iya, sedikit mau saya tanggapi mengenai Noah ini. Itu kan sudah di sana udah jelas. Kalau sudah ada untuk hanya, berarti bukan untuk yang lain. Tapi oke lah kalau Anda mau memplesetkan. Yang jadi fundamental di dalam Kristenan ini, datangnya Yesus itu kan untuk menebus dosa umat manusia, ya kan? Terus di dalam denom untuk JO Oneness itu mengatakan Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi dan mati tergantung di tiang salib. Kalau untuk di Tritunggal mengatakan anaknya yang diutus untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi saya ingin menanggapi di dua denom ini. Yang pertama, kalau kita mengambil sisi JO berarti Tuhan misinya itu turun ke bumi untuk bunuh diri atau iyalah bisa dikatakan bunuh diri. Yang kedua, kalau saya menanggapi mengenai untuk Tritunggal, berarti Tuhanmu itu melakukan perencanaan pembunuhan berencana kepada Yesus gitu loh. Untuk dia ditumbalkan kepada umat manusia. Ini sangat kejam, Bang. Yang ketiga, Tuhanmu ini bekerja sama dengan iblis untuk melakukan pembunuhan berencana kepada Yesus gitu. Gimana, Bang, tanggapan Anda? Baik, oke. Ketika Anda mengatakan apa yang dilakukan Tuhan sangat kejam, coba Anda renungkan segala apa yang terjadi di muka bumi ini ya, mulai peperangan, banyak kematian ya, bencana alam, menewaskan jutaan orang bahkan ya, yang terus terjadi. Sekejam apa Tuhan itu? Coba kamu perhatikan. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu kejam, Oke, yang saya katakan itu adalah harus dikoreksi, Bang. perbuatan. Karena Tunggu Bang. Tunggu, saya tanggapi Abang. Karena itu kan perbuatan manusia. Ini perbuatan Tuhanmu loh. Ini yang saya Gimana kritisi. perbuatan? Ini perbuatan Tuhanmu. gimana Loh. perbuatan manusia? Gempa bumi bisa manusia membuat gempa bumi, Bang. Tsunami. Apa hubungannya? Anda kan membicarakan mengenai mengenai peperangan. Itu kan perbuatan manusia, ya kan? Iya, Yang tidak usah kutanya peperangan. ini penumbalan manusia, penumbalan anaknya yang tunggal ini loh. Iya, Ahibayo, gitu bentar Ahi, mohon maaf saya mute dulu dua-duanya. Ahibayo noise sekali, nggak enak telinga. Oh iya. Iya, kasihan yang di bawah 900 ya mendengarkan. Soalnya noise-nya luar biasa, kencang sekali. Barangkali Bang Dewa atau Ahi Peri, oi jangan ngopi Ahi Peri, oi. Iya. Iya. Justru pembunuhan paling mengerikan itu ya pembunuhan Tuhan. Itu paling mengerikan. Cuma mereka doktrin itu sebagai penebusan dosa. Konon katanya darah Yesus itu adalah untuk menebus dosa. Ya andaikan darah Yesus untuk menebus dosa, kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja? Kan pada saat Yesus disunat, darahnya tertumpah itu. Darahnya tertumpah ke tanah.
Nah, inilah yang dikatakan sebagai doktrin. Kalau ente mengatakan pembunuhan, teroris yang sebenarnya, pembunuhan yang sebenarnya itu yang dilakukan oleh tentara Romawi. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Itu pembunuhan baru. Teroris yang paling benar ya itu. Ya, mau dibantah silakan bantah. Memang faktanya seperti itu. Tidak ada sama sekali pengajaran dalam Yesus itu kalau dia itu mati untuk menebus dosa. Tidak ada pengajaran seperti itu. Tidak ada. Seperti apa yang Dewa katakan, orang Kristen mau masuk surga dengan cara membunuh Tuhan, jangankan masuk surga, masuk akal juga kagak. Kagak ada masuk akalnya itu. Cuma karena mereka sudah terdoktrin ya, repot kalau sudah seperti itu. Kembali lagi ke dalam ini ya, ke dalam tadi Matius, Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kami tanya, ente makan babi nggak, Noah? Iya dong. Oh iya, jelas ente bukan domba. Ente itu serigala. Ya, Domba tidak ada yang makan babi, nggak ada. yang mana ada Ya. domba makan babi. Betul. Domba makannya rumput. Betul. Jadi jelas ente itu bukan domba, tetapi ente adalah serigala. Bukan Kan itu domba. Anda yang ente. mengatakan. Kan Anda yang mengatakan Bang Dewa, bukan saya. Iya, kami yang mengatakan domba makan babi nggak? Saya ini tidak domba, saya ini manusia loh, sama seperti Anda. Loh, kenapa Yesus mengatakan Yesus diutus hanya untuk kepada domba? Bahkan Itu Yesus dah. mengatakan dengan kasar, kalau ente itu bukan domba, ente bukan serigala, ente itu anjing loh. Itu Yesus, Yesus tahu yang lah. mengatakan. Enggak lah, maksud Anda remah-remah. Di mana Gitu ya. ayatnya kayak gitu? Tunggu sebentar. Gini. Baca Matius, kelanjutannya baca. Ya silakan Bang Bayu, mau masuk? Bang Bayu. Iya, saya sedikit silakan. Bang Dewa. Noah, tunggu saya. Ya. Noah. Kalau memang Yesus ini datang untuk menebus dosa umat manusia, kenapa Yesus masih membicarakan neraka? Coba. Oke, baik. Kenapa dia masih membicarakan neraka? Gitu loh. Oke, terus Di Matius 23 nomor 33 itu Yesus mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ular beludak ini siapa? Kalian ini para Kristen. Karena kenapa? Kalian mengatakan penebusan dosa. Kalau umat manusia telah ditebus dosanya, kenapa Yesus masih membicarakan neraka? Apa kata Yesus di sana? "Hai kalian keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kalian ini bisa menghindari api neraka?" Coba. Penebusan dosanya di mana? Itu bullshit loh. Ya kan? Itu omong kosong loh. Coba baca dulu, Kalau- tunjukkan dulu sama aku ada juga di situ neraka. Enggak nerakanya Saya- ini di mana? Coba Saya tunjukkan saya dulu. cuma satu HP loh. Saya cuma di otak. Number cuma di otak aku itu. Dia on cam ngapain dia on cam? Hah? Saya lagi di sawah ini Iya, loh. sebentar lagi. Lagi di sawah aku ini loh. Nggak bawa apa-apa, Hah? cuma di otak akunya itu. Bukan kawan. Matius apa 23 Ya buka nomor lah 33. apamu. Jangan Bu- dibaca kalau nggak ada kitabnya. Namboru buka saja di sana. Karena kenapa? Hai kalian Saya juga keturunan ular beludak. saya juga ini di luar ini gimana membuka kan kau yang dia- menerangkan. Kan kau yang menerangkan yang ini. Kalau kita menerangkan itu harus ditunjukkan. Bunda Mauli Matius diam dulu. 23 nomor 33. Kalau saya bohong, saya siap dipenjarakan. Begitu loh, karena kenapa? Yesus mengatakan, "Hai kalian keturunan ular beludak." Kalian ini kan Kristen tidak mempercayai bahwa kalian itu akan masuk di neraka karena sudah ditebus oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan di sana membicarakan neraka, bagaimanakah mungkin kalian dapat menghindar dari api neraka? Kalau Kalian di kami ini nggak dikatakan pernah- ular Wih, beludak. Kalau kami nggak pernah diceritain neraka loh, hanya surga. yang Makanya diceritain. itu. Kok neraka nggak Coba kok kau Matius perdepan 23 dia? nomor 33. Tuhanmu masih membicarakan neraka. Tapi kalau Apa Tuhanmu kalian dengar membicarakan dulu, neraka kalau kalau dia kalian menebus dosa umat neraka manusia. dulu baru surga. Kalau kalian kan neraka Lanjut. dulu baru surga. Baca ini. Harus masuk Ibu, neraka mohon semua. maaf Bu, kameranya tutup aja Bu, biar fokus Bu. Ibu, mohon Nggak maaf Bu, apa-apa, karena nggak apa-apa, karena nggak- yang Muslim aku puasa nggak Bu. takut, aku mau Bukan nggak takut aku Bu. ditangkap karena aku nggak berdosa. Tolong ditutup aja kameranya. Ya Bu, Ah, biar takutnya aja. ada yang birahi Bu. Mau lihat kameranya Tutup aja kayak Bu, gini, nggak takutnya apa-apa. ada yang birahi sama Ibu. Kucing saya juga Ah, nggak birahi sama apa-apa, Ibu. nggak Tutup apa-apa. aja Bu. Mau birahi mau Ya, Bu, ya. apa, nggak apa-apa. Ah, Tapi kalau tutup aja Bu. dengar dulu, kalau menerangkan Alkitab itu dibaca, nggak boleh asal-asal
cerita lo. Harus Ya tutup aja Bu, dibaca. kameranya tutup Bu, nggak penting lah Nggak kan mau itu buat aku, kami. kenapa rupanya? Soalnya Tutup yang tutup bawa kameranya demo, Bu. Bu, nggak mau melihat kamera Aduh, Ibu. Gitu loh. ngoceh sendiri dia tuh, ngoceh sendiri. Ya tiba-tiba nggak bisa ngecas handphoneku. Dewa lagi konsen aja diskusi ya. Kalau dia open cam hilang konsentrasi Dewa ini. Iya. Pikirannya Yalah udah hilang kemana-mana. lah Pakmu. Ini bulan puasa, jangan kau tengok-tengok perempuan. Lalu ngapain open Nanti cam? batal. Itu Bu, Ibu tutup Eh. kamera. Nanti batal puasa. Ngapain ku tutup? Orang aku nggak mencuri kok. Ih, Terus Bang Dewa. ampun. Ih. Ya silakan, sampai di mana tadi tuh? Mas Bayu sampai di mana tadi? Silakan. Matius 23 nomor 33 itu mengenai keturunan ular beludak dan api neraka, Bang. Noise di sini soalnya. Iya. Ya, tadi mengenai soal Yesus mengatakan gugug ya. Dan itu ada di dalam Matius 15 nomor 24 dan seterusnya itu. Itu jelas dikatakan kalau umat di luar Bani Israel itu adalah gugug. Apakah kami percaya dengan tulisan yang dikatakan oleh Yesus? Kami percaya, tapi kami tidak mengimani. Justru orang Kristen lah yang mengimani itu semua. Orang Kristen percaya, jadi jelas Yesus itu mengatakan kepada orang di luar Bani Israel seperti Noah itu adalah gugug. Harus diterima fakta itu. Dan tadi dia mengatakan kalau dia adalah domba, tapi ternyata setelah kita buktikan dia pemakan babi, artinya dia itu adalah serigala, bukan babi. Udah mah serigala, udah mah gugug. Ya, seperti itu ya, Noah ya. Nah, tidak ada bantahan. Terus kembali lagi ke dosa penebusan ya, dosa penebusan. Penebusan dosa, orang-orang Kristen itu konon katanya masuk dengan percaya Yesus, dia akan masuk ke dalam surga, langsung masuk ke dalam surga. Ya inilah yang kita membingungkan ya, orang-orang seperti Kristen ini. Kita tahu ya, kita flashback ke belakang. Beberapa kali Dewa mengatakan ya, Nabi Adam alaihissalam itu kesalahannya satu. Dia memakan buah huldi sampai akhirnya Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam di kaki bukit Himalaya. Allah pisahkan dengan istri tercintanya yaitu Bunda Siti Hawa. Bunda Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, sementara iblis Allah turunkan di Basroh. Bayangkan, Nabi Adam alaihissalam 400 tahun bertobat Nabi Adam. 400 tahun taubatnya tidak Allah terima. Tetapi ketika Nabi Adam menginjakan kakinya di tanah Taib, dia memohon ampun kepada Allah. Ini pengajaran Islam ya, dengan menyebut nama Muhammad. Baru taubatnya Nabi Adam itu diterima oleh Allah. Bayangkan, seorang nabi kesalahannya cuma satu, 400 tahun dia bertobat, sampai akhirnya taubatnya Allah terima ketika dia mengatakan bihaqi Muhammad. Bihaqi Muhammad. Ya Allah, demi nama Muhammad, demi keagungan Muhammad, aku bertobat kepadamu. Datang suara dari Allah. Wahai ayah Adam, dari mana kamu bisa tahu nama Muhammad, sedangkan manusianya belum aku ciptakan? Nabi Adam mengatakan kepada Allah, ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam tubuhku, aku sempat melihat ke arsimu. Di situ tertulis nama Muhammad. Aku tidak tahu siapa itu Muhammad, ya Allah. Aku tidak tahu makhluk apa itu Muhammad. Yang jelas namanya bergandengan tangan dengan namamu. Aku yakin dia adalah makhluk yang paling mulia di sisimu. Maka dari itu aku memohon ampun dengan menyebut nama Muhammad Rasulullah SAW. Taubatnya diterima oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya satu. Nabi Musa kesalahannya satu. Dia pernah membunuh orang Mesir, sekali pukul mati. Taubatnya sampai dia menangis di hadapan Allah dia itu. Bertaubat dia. Nabi Ibrahim alaihissalam kesalahannya satu. Dia pernah berbohong seumur hidup kepada istrinya. Dan taubatnya sampai dia menangis seperti meneteskan darah di hadapan Allah. Semua para nabi melakukan kesalahan, semua para nabi itu bertobat. Tiba-tiba datang penumpang gelap yang konon katanya dosanya sudah ditebus. Ajaran apa ini? Nabi yang diutus langsung oleh Allah melakukan kesalahan, mengajarkan kepada kita itu untuk bertobat. Tiba-tiba datang Bani Paulus, Bani Yunani yang mengatakan dosanya sudah ditebus, bos. Ini lucu ini orang ya. Nabi diangkat langsung oleh Allah, mereka bertobat, mengajarkan kita untuk bertobat.
Bani Paulus ini benar-benar halu ini. Sementara ayat-ayat jelas di dalam Bible seperti Yeskil 18 nomor 30, bertobatlah, berpalinglah dari segala durhakamu. Mengajarkan pertobatan semua juga. Tidak ada itu penebusan-penebusan, hoak itu penebusan. Coba berpikirlah secara logika di situ ya. Silakan bantah pernyataan Dewa. Silakan. Ya, makanya Bro, bentar bro, bentar. Ibu Mina, selamat siang Bu. Bu Mina, Bu, kalau nggak monitor saya turunkan Bu. Oh, udah noise, nggak monitor, lanjut. Nah, si Noah ini saya di pasar sih nggak fokus loh. Coba ini apa par holong nih yang lebih fokus mungkin. Bentar baru naik. Si Noah lagi di pasar dia nggak fokus. Barusan ada yang beli terasi. gue fokus. Bang, Ada yang ereksi nih. siap bentar Bro Noah. Bang Parholong Protestan atau Katolik Bro? Bang Parholong. Hei, Bro. Ya turunkan. Iya, jadi sama Bro Noah ini diskusinya harus tengah malam. Dia pulang dari pasar jam 10 malam. Nggak enak kita diskusi orang lagi. Tapi ya tetaplah ya Bang Buya ya. Apa yang dikatakan Bang Dewa itu gimana ya, itu whatever lah. Karena memang Yesus sudah mengatakan di Lukas 13 ayat 13 bahwasanya ya setiap ya orang yang mengikut Yesus itu ya memang akan dibenci oleh karena nama Yesus sendiri. Ya udah, iya udah. Lo fokus aja tuh yang ada yang beli terasi tuh. Emangnya lo apa ajaran Yesus yang kau ikuti, Noah? Apa salah satunya? Jangan bikin malu dirimu sendiri. Kalian itu pembangkang, bukan pengikut tapi pembangkang kalian. Tidak ada kalian ikuti. Bahkan kalian itu umat paling pembangkang di dunia ini kalian. Kau siapa bernarasi begitu? Kau Tuhan kan? Makanya kamu itu diri langsung kau kepancing. Makanya Gini, kalian itu Bang dikatakan Dery. ular beludak. Tadi kita membahas mengenai soal Matius 15 nomor 24. Di mana di situ dikatakan Yesus hanyalah diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau misalkan Pak Dery juga mengakui kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Roh Kudus, sementara Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jelas Roh Kudus sendiri yang mengatakan ya, kalau Roh Kudus melarang untuk menyampaikan ke Asia. Indonesia itu Asia. Silakan, bantah pernyataan ini, bantah. Di mana ayatnya itu, Bang? Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Bang Bayu, tolong tampilkan Bang Bayu. Saya izin turun Mas Bayu. aja dulu ya. Baik, siap Bro Noah. Fokus Maaf ya. itu ada yang beli terasi tuh. Fokus. Noah, maaf ya kalau nyinggung-nyinggung perasaan ya, minta maaf ya. Enggak lah Bang, saya enggak baperan. Baik, siap. Mas Bayu, tolong tampilkan Mas Bayu. Juga sama Kak Baperan. Tunjukkan saja itu yang katanya Roh Kudus marah kalau ke Asia, ke mana Kak? Bukan marah, mencegah memberitakan Injil ke Asia. Mas Bayu, bisa tampilkan Mas Bayu Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Iya, Julia. Ya, silakan ya. Ahi Bayu lagi di sawah nih Ahi Peri nih Ahi, silakan Ahi. Ya, silakan Mas Peri, tampilkan. Bentar ya. Kita pengen tahu apakah Pak Dery ini membantah atau tidak. Kalau misalkan mengikuti, mencegah, memberitakan Injil ke Asia. Nih, aku langsung tampilkan dari Bible-nya nih. Di KPR nomor 16, pasal 16 di nomor 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Ini
Silakan Mas Dery. Oh macet, malah Macet. macet. Gimana ini? Macet. Kalau nggak macet, mau ngapain bang? Sabar, sabar. Insya Allah. Dibuka celananya. Celananya. Dibuka mic-nya, Pak Dery. Silakan. Bantah pernyataan itu Pak Dery. Kisah para Rasul 16 nomor 6. Bantah. Gimana Jadi ulang baca ulang. ya Allah ya Robi. Jadi dari tadi dibukain Pak Geri kemana? Makanya kalau lagi dibacain jangan nyanyi-nyanyi sendiri. Ini ulang lagi nih. Dia Pak udah jelasin dari tadi dia nggak ini. Ya ulang dibaca. Nih, ya bentar aku bacain lagi. Ini matanya perhatiin ke sini makanya jangan merhatiin cewek di bawah. Tidak, saya lagi bawa mobil jadi saya kurang ini tadi. Oh, iya, bukakan nih. Di KPR 16 nomor ke-6, mereka melintas di tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dia ngomong sendiri, orang lagi jelasin, "Woi, Bang Dery. Bang Dery." Ah, pusing lah nih Bang Dewa, orang lagi jelasin. Buang aja, buang aja. Kita diskusi itu mestinya Pak Dery itu duduk yang manis, pasang handsfree, ya kan? Kalau toh memang Kristen tidak puasa, siapkan kopi sama gorengan. Jangan lupa kencangkan celana dalam, takutnya kedodoran. Ini malah lagi bawa mobil, berani naik. Ya inilah yang dikatakan oten itu ya. Modal nekat mereka naik itu, modal nekat. Halo, Ya silakan. Bang, selamat siang Bang. saya jawab ya Bang Dewa. Yang saya jawab ya Bang Dewa boleh? Ya silakan. Jadi di ayat 6, Roh Kudus mencegah ke Asia. Di ayat 7, Roh Kudus mencegah mereka ke Britania. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya di ayat 9. Karena di Makedonia ada orang yang minta tolong. Saya bacakan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Jadi itu alasan Roh Kudus mencegah pada saat itu penyebaran Injil di Asia dan Britania. Jawabannya di ayat 9. Makasih Bang Dewa. Ya, jadi jelas ya bahwa Roh Kudus itu tidak ada sama sekali untuk memberitakan Injil ke Asia karena Indonesia adalah salah satu bagian daripada Asia. Nah, kalau misalkan tidak diberi Bukan. tadi longor, sekarang juga longor juga gitu kan. Pernyataan Yesus sudah jelas kalau beliau itu adalah diutus untuk Bani Israel, dan pernyataan dari Roh Kudus juga sudah jelas bahwa Roh Kudus itu melarang memberitakan Injil ke Asia. Apapun itu alasannya, yang jelas yang namanya Injil tidak diperbolehkan untuk diberitakan ke Asia, termasuk di Indonesia. Tidak boleh itu. Ya, ente bantah pernyataan Roh Kudus, silakan. Karena benar yang dikatakan oleh saudara kita, kalau orang Kristen itu adalah ajaran pembangkang Kristen. Pembangkang Babel. Kan sudah saya kata. Bro Viv, Di ayat 6, Roh bentar bro, Kudus. ini Komal agak kelap-kelip, sebentar ya. Iwan Pila sambil tap-tap ya, ditembusin 100k aja ya saudaraku. Tap-tap layar. Bu Boruni selamat siang Bu. Bu Boruni. Ada pula ini nama Boruni Jesus. Selamat siang Bang, selamat siang. Ya Bu Boruni sabar dulu ya, standby dulu ya bentar ya. Oke. Nyimak dulu, siap, thank you. Lanjut. Apa Bro Viv. sama Boroni aja, belum pernah. Kalau sama ini mah udah sering Dewa. Bu Boroni silakan.
Oh, Bang Dewa mau Bang Dewa, nyoba sama Bu Boruni, silakan Bang Dewa. ini Bu Boroni ini penentang Kristen dia Bang Dewa, penentang Kristen dia. Oh ya, baik. Silakan. Mau kita secara akal boleh, mau kita berdasarkan dalil boleh. Mau Enggak, akal gini boleh. dulu Bang Dewa, kita samakan dulu coba. Bu Boruni, siapakah itu YHWH? Silahkan Bu Boruni. Si Pipi kabur. YHWH jelasnya bukan Yesus, kan begitu. Oh ini beda lagi nih. Dewa bingung jadinya Pak Buya. Ya. Dia ngakunya anak Yesus itu Bang Dewa. Oh, ngakunya anak Yesus. Baik, baik, baik. Gak gini aja. Mbak di sini anak Yesus. Sementara Yesus adalah anaknya Bapak. Betul ya? Mbak mengakui Tidak, nggak? saya yang anaknya Bang. Yesus itu sang sumber. Yesus sang sumber. Mbak Iya. anaknya. Mbak Boroni ini Iya. anaknya, statusnya anak apa dengan Yesus? Statusnya bapak saya Yesus itu. Ya status begini. Anak. Kita tahu Saya bahwa anaknya. Yesus, baik, bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, Bukan. saya pengen tanya, status Yesus dengan Bunda Maria ini anak apa statusnya? Yes, Bunda Maria bukan ibunya Yesus, kan ada datanya itu. Durhaka, gila ini Bentar, edan. muridnya ngomong begini. Guru, Ya, itu ibu dan saudaramu datang. Apa kata Yesus? Mereka yang mengikuti ajaranku itulah ibu dan saudaraku. Begitu Bang. iya, begini. Di ayat-ayatnya menjelaskan Yesus itu dikatakan sebagai anak Allah. Betul tidak? Tidak. Oh, salah berarti ayatnya ya? Salah. Ya banyak Begitu. ayat itu saya buang Bang. Saya buang Oh, itu susah. banyak. Kalau diskusi seperti ini susah, Bu. Ibu hanya memilah-milih saja. Ya, mengimani yang namanya Bible cuma separoh, iman Ibu cuma separoh. Mana enak kalau separoh, Bu? Ibu tanya ke suami Ibu. Ibu tak saya tanya, kalau Beda dimasukin tuh, Bang, sama kalau suami suami. separoh-separoh enak nggak, Bu? Nggak akan enak, Bu. Kalau sama suami. Kalau Saya seperti kan itu. mencintai Bible Bang. Saya mencintai Yesus. Jauh sekali. Ya, mencintai Bible, tetapi Ibu tidak percaya dengan ayat-ayatnya. Bagaimana Ibu dikatakan mencintai? Itu namanya cinta buta seperti itu, Bu. Cinta Enggak cuma di lah. mulut, bisa dibilang itu munafik. Itu kan bukan tulisan Tuhan itu. Tulisan manusia itu Bang. Berarti yang diterima sama Ibu ayat apa? Sekarang kita bahas saja. Ayat apa yang diterima sama Ibu? Ayat Akulah yang mana? kebenaran Kita dan bahas. hidup. Kembali lagi ke situ ya. Dikit Ah. banget, dikit datanya yang saya ambil. Oh, sedikit aja ya. Akulah Iya. jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai Iya. kepada Bapa Iya. tanpa melalui aku. Nah, Buang itu, bapaknya tadi itu Bang. kenapa? Jangan dilanjutkan lagi. Akulah kebenaran dan kehidupan. Cukup. Itu aja. Nggak usah Bapaknya buang? dilanjutkan datanya. Oh, bapaknya Ya, buang. jadi dia nggak percaya Bapak Bang Dewa. Dia hanya percaya Yesus saja. Oh, hanya Tapi gini percaya ya, kepada Bang. Yesus. Abang aja Ang dulu Peri ya, ini yang duduk baru di naik ini siapa nih Bang Cuntring? Aduh Bang, namanya kayak gini. Kristen Muslim Bang? Saya Kristen. Oh Kristen. Siap nyimak dulu ya. Nyimak dulu nanti kalau ingin membantah setelah selesai. Lanjut dulu Bang Dewa, ini agak lain Bu Boruni, silakan. Baik. Nggak, justru saya pengen tahu ke si abang ini, Bang. Si ibu ini memilah-milah ayat, Bang. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Sementara bapaknya dibuang. Kira-kira menurut abang gimana tuh, Bang? Dia nanti yang kita buang. Hah? Kenapa? Dia nanti yang dibuang. Nah, Bu Boroni gimana tuh? Ternyata nanti Bu Boroni yang dibuang. Iya, saya dibuang. Ya. Dari mana dibuang? Nah, sama ini aja, Bu ya. Sama ini aja. Besarkan Oh. dia. Tadi kan Ibu mengatakan kepada kami hanya memilih-milih ayat saja. Ayat yang mengatakan Iya. akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Berarti ayat itu tidak usah diteruskan lagi. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Nah, sementara kata abang ini mengatakan kalau ibu itu akan dibuang. Dibuang kemana Bang? Menurut abang? Neraka. Nah, ibu ke neraka itu Bu ya. Sama-sama satu gerbong nih Bu, sama ini Bu. Sama satu gerbong. Oh, Silakan. dia yang bilang kan bukan bapak Yesus. Dia yang bilang nggak apa-apa. Kalau orang ini pun buang aku ke neraka, Bang, digendong Yesus aku dari situ. Oh, digendong. Gimana tuh Bang? Oh, Katanya digendong. Silakan Bang. Menurut abang
Bisa nggak kira-kira Ibu Boruni ini digendong, Bang? Dia aja sudah menyangkal Bapak. Dia kan si Yahweh Tuhannya itu, Bang. Kau Yehova. Yesus. Jehovah saya pijak-pijak kok. Yesus. Loh, lagi. Wah, ngeri kali memang Dari mereka mana ini kau ya. bilangnya Aish. Yesus aja percaya, percaya kepada Bapaknya. Izin untuk Muslim jadi wasit ya, jadi wasit. Silakan. Yang penting kondusif Bu Boruni sama ini si Cuntring. Lanjut. Kondusif. Ninda aja percaya sama siapa? Yesus atau Bapak? Yesus. Iya, Yesus adalah Yesus. Bapa. Iya. Yesus percaya sama Bapak. Enggak. Kenapa enggak? Ya enggak lah, itu Bibel manusia yang bikin, Bang. Enggak usah kau telan semua yang di Bibel itu. Bah, dia aja datang aja diutus. Enggak, itu Yesaya 61. Yesaya yang diutus, bukan Yesus. Dan Apa? Yohanes Pembaptis. Coba kamu buka. Aduh, apa pula tuh? Enggak bawa Alkitab. Bukain, Apa Bang, yang dibukain. Apa yang dibuka? Baju, celana, atau apa, Bang? Iya, Nanti dibukain, Bang. mana yang mau dibuka? Kan Tuhan pernah berkata, ada tertulis, aku datang diutus oleh Bapakku. Skip lah data itu. Kita kan meninggikan Yesus. Yang diutus itu manusia, yaitu Yesaya, bukan Yesus. Datanya jelas kan, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ngapain dia diutus-utus lagi? Dilahirkan dari Satan. Supaya Jadi mau kau bikin menyampaikan si Yahweh firman-Nya. mengutus dia, padahal dia mesum. Siapa yang mesum? Yahweh. Jaga Tadi pagi kan mulutmu. kita bahas itu. Enggak pernah tuh. Kau, Anda sendiri yang mesum. Host, ganti yang lain lah host. Kurang apa nih? Tadi pagi kan udah diskusi sama Apa? saya. Teruskan saja. Kami pengen tahu, Bu. Yahweh katanya mesum. Setuju nggak pernyataan Iya. dia yang mengatakan Iya. Yahweh itu mesum? Coba Nggak di mana tahu dia tidak datanya pernah itu? baca Bibel dia nih. Enggak pernah baca Bibel. Kau enggak pernah kau lihat Fitiku ya? Wah, ini seru nih. Coba, Bu, datanya di mana, Bu? Yahweh itu mesum, Bu? Wah, kita perlu belajar juga ini. Coba kamu bilang. Jadi Coba, bahan coba ini, sekali jadi lagi, bahan. biar saya rekod. Coba kamu bilang lagi biar saya rekod. YHWH itu iblis. Ois. Pembumbung dan juga musuh. Gimana tuh bang? Ya iblis parah nih orang. Oh, kalau gua samperin kalau dibilang kayak gitu, Bang. Beneran gua, Bang. Gua hajar itu habis-habisan. Apa alasan Ibu disamain Yahweh itu iblis, Bu? Yesus yang mengatakan Bapak segala pembumbung dan penipu adalah iblis. TKP-nya kan YHWH, Bang. Oh, itu arahnya ke Yahweh ya, pernyataan Yesus Iya, mengatakan seperti itu. Iya. Wah, Bang, ada ayatnya, Bang. Gimana, Bang? Wah, Ibu ini bener. Coba, Bang, ayatnya mana, Bang? Abang bisa bantah nggak, Bang, pernyataan Ibu ini? Kalau Yahweh itu ternyata bukan iblis. Bukan kami ya yang ngomong ya, bukan ya. Si Ibu ini ya. Kami bertanya aja. Bang? Bang? Perlawanan ini mah. Mute-nya ini Uniripa mau naik, oi. Buka mute-nya, Pak. Kalau Bapak nggak buka mute, saya turunkan ganti Uniripa nih, buka mute. Nah, silakan buka. Bentar ya Uniripa ya, sabar ya. Lanjut, Oh, Bro. ini aja Dewa diturunkan nggak apa-apa. Oh, udah turun. Ini ibu ini agak ngeri Bang Dewa loh. Aduh, ngeri ya. Iya, luar biasa tadi. Jangan yang dua-duanya diturunin, salah satu jangan diturunin. Malah yang non muslim diturunin, bukan. Sebenarnya saya mau naik kalau seandainya ada abang tadi, biar abang tadi sama Kak Boruni. Suara saya kedengeran Abu ya sama Bang. Aman. Ini, Bang. Aman. Ya, jadi gini, sebenarnya saya justru mau
membantu siapa tadi saudara kita yang Kristen satu lagi? Siapa Jelas namanya? namanya, nggak jelas namanya, bintang aja udah bintang. Nah, Bang Dewa bantuin Mbok Buruni, saya bantuin Abang sebelah, kan adil. Oh, Kita jangan berpihak 86. ke salah satu. Siap. Siap. Makanya Naikin, saya naikin. naik begitu tadi. Malah diturunin, yang OT-nya jangan diturunin. Jadi gitu. Ada ini banyak ini pasien, tenang aja nih. Tuh si Bang Nah. Pito tuh naik. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Waalaikumsalam. Burun ini teman-teman ya, kalau teman-teman boleh melihat secara sejarah, Bu Buruni ini adalah aliran Marsion ya. Siapa sih Marsion? Marsion salah satu tokoh kekristenan yang memisahkan antara Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama dan Tuhan dalam Perjanjian Baru. Apakah Marsion punya dalil? Mereka punya dalil. Yohanes 8:37 bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula. Orang-orang Marsion tidak menerima Tuhan dalam Perjanjian Lama itu adalah Yesus karena memang sifatnya berbeda, teman-teman. Sifat Tuhan dalam Perjanjian Lama cenderung sering menghabisi nyawa orang lain, bahkan tidak berpikir panjang, menghabisi nyawa orang lain kadang dengan alasan-alasan konyol seperti apa yang dialami oleh Uza, apa yang dialami oleh Onan, Arhan, dan banyak perempuan-perempuan atau anak-anak yang dihabisi nyawanya di Perjanjian Lama. Nah, namun di Perjanjian Baru, Tuhan yang menjelma ini justru memiliki sifat yang berkontradiksi, yaitu apa? Tidak membunuh siapapun. Wajar kiranya muncul aliran Marsionisme ini karena adanya kontradiksi sifat Tuhan antara dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kenapa saya naik ke atas? Saya ingin mengajak umat Islam untuk bersyukur kepada Allah. Andai pun terjadi ikhtilaf di antara umat Islam, itu tidak terjadi ikhtilaf tentang siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, dan kemudian siapa Nabi dan bagaimana kitab suci. Alhamdulillah Allah berikan kita keterangan yang sangat jelas terkait tentang akidah, walaupun tentang perkara ayat mutasyabihat memang kita boleh berbeda, yang penting tidak bertentangan. Ini yang saya katakan, perbedaan yang terjadi pada umat Kristiani adalah rahmat bagi kita, bentuk rasa syukur betapa kita agama Islam adalah agama yang sangat jelas penjelasannya. Mungkin begitu. Kak Buruni silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi. Siap ini Pito dulu, Bro Pito, selamat siang, Bro. Selamat siang, Bro. Oke, Bro Pito nyimak dulu ya penjelasan dari Boruni ya. Nanti Bang Pito kalau mau ikut menanggapi boleh. Silakan Bu Boruni. Silakan Bu. Iya, apa yang mau saya jelaskan, Bang? Ya Udah tadi lengkap tentang itu. Yahweh tadi Udah lengkap ini kan itu, ada Pito nih Bunda tentang Rifa. Yahweh tadi kok kayak ibu ini kayak benci sekali dengan Yahweh gitu. Iya, YHWH ini yang mencemari perilaku Yesus sendiri, kan begitu. Bahkan Yesus mengajarkan kita untuk mengusir iblis dalam nama Yesus, begitu Bang. Kalau nggak karena nama Yesus, saya nggak berani juga mengerjakan itu, Bang. Tapi karena memang Yesus, kuasa Yesus, saya kerjakan, begitu. Saya boleh Oke. bertanya kepada Ibu Silakan Uni, Boruni. silakan. Ya, silakan. Bang. Lalu Yesus itu kan Tuhan yang hanya ada di dalam kitab Perjanjian Baru, dan di dalam kitab Perjanjian Lama YHWH ini disebut sebagai ilah atau Tuhan oleh Moses dan juga beberapa tokoh Biblos. Lalu bagaimana Anda menyikapi tokoh-tokoh tersebut secara tekstual? Apakah tulisan-tulisan dalam Biblos itu salah yang dalam Perjanjian Lama, atau Anda mengakui bahwa itu Tuhan tapi Tuhan yang memiliki sifat iblis, atau seperti apa? Karena pada faktanya Anda tidak bisa lari dari kenyataan bahwa di kitab tersebut tertulis bahwa yang saya nggak usah open cam dulu, bahwa yang Yod Hewawe itu adalah sembahan oleh beberapa tokoh Bible dalam Perjanjian Lama. Lalu bagaimana Anda menanggapi ini, Kak Boru? Iya, jadi masalah PL ini sebenarnya memang harus kita serahkan kepada orang Israel. Nah, itu cerita yang mereka miliki mengenai Tuhannya mereka, kan begitu. Cuman karena disandingkan dengan Yesus, tentu saya harus eksekusi dia dari pemahaman saya tentang Yesus ini tadi, begitu Mbak. Jadi kalau memang Lalu sorry itu bukan, adalah kita fokus ke pemahaman- kitab sayang.
kita fokus ke kitab. Jadi menurut Iya, Anda kitab ini diberikan ke orang Israel, artinya Anda menolak kitab ini adalah kitab suci. iya, saya tolak bahwasan keseluruhan itu saya menolak itu kitab suci, Mbak. Oke. Ya, Iya. lalu bukankah Anda mendapatkan kanonnya itu telah di kanon? Anda mengakui kesalahan bapak-bapak gereja mencampurkan kitab tersebut. Iya, saya pahami itu. Basic Terus teologi bagaimana saya kan cara, ada. ya basic teologi ya, Anda sekolah teologi? Iya, ada pendidikan di situ. Oh, STT mana Kak Boru? Petamburan saya. Kakak tahu kalau doktrin Marcionisme ini dicap bidat oleh gereja mainstream. Betul, saya tahu. Terus bagaimana Kakak menanggapi ini? Enjoy, karena dibiasakan Dan makanan saya. Marcionisme ada gerejanya. Tidak, malahan Yesus mengajarkan supaya kita jangan fokus kepada sebuah komunitas massal ya. Itu Yesus ajarkan. Dan Yesus itu maunya langsung kita berpraktek ke lapangan, tanda kutip, kepada orang-orang yang susah. Itu dia kalau misinya Yesus. Jadi poinnya yang saya tangkap, Poinnya ialah misinya Yesus ini yang salah yang supaya siapa kita gini bisa. Kak? Bukan. Yang salah ini siapa? Yang salah adalah orang yang mengkanon kitab Anda yang mencampurkan PL dan PB, atau Iya, si orang pengkanon. Yahudi yang mengkanon. Berarti salah, berarti menurut Anda. Iya. Anda Iya, sudah si belajar pengkanon kritik lah. teks. Si pengkanon dan juga yang mentranslatekan, kan gitu. Nah, Itu lalu tadi bagaimana yang cara kalian menilai mana yang benar, mana yang salah, sementara sudah tahu bahwa ini sudah ada distorsi besar-besaran mencampurkan kitab suci Yahudi dan Kristen tuh Iya. gimana? Apa metodenya Kak untuk Ya, memisahkannya? kalau ini kan kembali kepada pribadi aja, cuman ada speknya ya lewat live inilah saya berbagi kan begitu. Langkah terakhir ya saya harus berspiritual, nggak bisa hanya memahami data begitu, memastikan keakuratan Terus daripada data tersebut. kalau roh yang melayang-layang di atas air itu siapa? Yahweh. Itu kan Iblis. dongeng yang dikreasikan oleh Musa itu, Mbak. Oke, berarti itu dongeng. Iya. Lalu penciptaan Adam juga dongeng berarti dalam paham Marcionisme. Iya, betul. Dalam paham saya, jangan Marcion, Mbak. Sebenarnya Oke, banyak. saya dengan Marcion pun agak ada laganya juga. Oh, Anda juga tidak sama dengan Marcion. Iya, tidak. Oke, mungkin di sini ada beberapa umat Kristiani, ada Pak Denny di sini. Bisa mungkin ngobrol. Kita mau sebelum kalian diskusi dengan kami umat Islam, boleh tidak kalian dudukkan dulu biar kami tahu siapa yang paling banyak data dan dalilnya di antara kalian berdua. Nanti baru yang paling bisa didengarkan, yang paling banyak data yang berhadapan dengan kami, boleh nggak? Mungkin Kak Boru selesaikan dulu urusan dengan orang-orang Kristen, diskusikan dulu, konsili dulu. Mungkin boleh dengan Pak Denny. Bang Denny mau diskusi sama Kak Boru? Sebentar aku mau. Ini sama Bang Pito, kalau sama Pak Denny udah tadi Uni, karena Pak Denny ini kan posisinya Pak Denny nggak kuat lawan Bu Boruni. Padahal kan Pak Denny, kata Pak Denny sendiri, sudah diangkat menjadi Tuhan nih oleh Elohim dalam mimpi. Ibu Boruni mengaku anaknya Yesus. Entah, saya heran Uni, yang naik ke koma saya makin hari makin aneh-aneh. Ada yang ngaku anaknya Yesus, ada yang diangkat Kebetulan jadi Tuhan. saya Abuya, insyaallah ya, insyaallah Bininya mungkin Yesus. Bininya saya Yesus ini. istri rohani ya Bang Abuya ya, karena saya akan melakukan perkawinan dengan anak domba nanti insyaallah ya. Nah, Ya, ini bagus ini pembahasan ini, mantap. Jangan dulu, kita selesaikan dulu perkara IHWH ini. Ini penting ini, karena ini doktrin besar. Ya, bagaimana umat Kristiani mainstream itu percaya YHWH itu adalah Bapa, sementara Tritunggal mengklaim bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu hakikat. Tiba-tiba ada doktrin dari Kak Boruni, bahkan dia adalah seorang pembelajar teologi ya. Dia mengatakan bahwa YHWH itu adalah iblis. Ini kan menarik untuk kita bahas, biar umat Islam tahu ada paham seperti ini. Ada yang live Kita nggak? kasih waktu 15 menit cukup kira-kira Uni untuk konsili ini. Cukup konsilinya. Tapi ada yang live kan nggak? Ini ada yang nge-live kan nggak? Nggak Kira-kira. tahu, saya belum ngecek, saya nggak live.
saya lihat. Ada yang melive-kan ini bagus. Boleh di live-kan teman-teman ya untuk peradaban nanti ya. Soalnya sekitar 10 tahun dan 20 tahun